Yang tadi Tuhan Yesus disebutkan, itu lahir dari hasil persetubuhan. Luar biasa pengajarannya. Haleluya. Berusaha untuk menjatuhkan keilahian Yesus Kristus yang lahir dari seorang perawan Maria melalui benih Roh Kudus. Dari dua kata yang disampaikan saja itu sudah bertentangan. Kita dengarkan lagi ya. Ini dia. Yang tadi Tuhan Yesus disebutkan, itu lahir dari hasil persetubuhan, dan dia lahir dari anak darah Maria. Nah, katanya Tuhan Yesus lahir dari persetubuhan dan lahir dari seorang darah Maria. Ini saja sudah bertentangan. Fitnah luar biasa ini. Katanya Tuhan Yesus dari hasil persetubuhan. Sementara lahir dari anak darah itu menunjukkan bahwa Maria itu virgin atau perawan. Jadi Tuhan Yesus lahir dari seorang perawan. Kalau kata perawan berarti belum pernah bersetubuh. Ya kan? Di awal dikatakan lahir dari persetubuhan. Tapi dia bilang lahir dari seorang darah. Ya kan, bagaimana mungkin bisa lahir dari seorang darah tetapi melakukan persetubuhan? Ini harus dipahami sebagai hal yang bertentangan. Yang namanya anak darah itu perawan, melahirkan Yesus. Dia bilang melakukan persetubuhan sebelumnya, sehingga melahirkan Tuhan Yesus. Aduh, Bapak Ustadz Kainama ini luar biasa fitnah saudara untuk Tuhan kami. Saya ingin tunjukkan lebih detail lagi mengenai pembahasan ini supaya jelas. Cuman saya bingung ini. Bapak Ustadz Kainama ini menggunakan sumber apa? Kalau sumber Alkitab, saudara salah tafsir 1000%. Dan tidak menggunakan analisa teks Alkitab dengan baik. Hermeneutik saudara salah, lumpuh untuk menganalisa teks Alkitab. Tapi kalau menggunakan sumber lain ya kita sudah tahu lah, biasa mencari-cari kesalahan dan menjatuhkan iman orang lain. Kita mau baca dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Kita lihat dulu, ini dia. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, ayat ke-18 ini saja menjelaskan bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka melakukan hubungan suami istri. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi pahami, Maria mengandung itu bukan karena hubungan seksual atau hubungan intim Yusuf dengan Maria. Tapi karena Roh Kudus. Nah, mungkin saudara akan bertanya, bisakah Roh Kudus membuat Maria mengandung? Why not? Nothing is impossible. Karena dia adalah Allah. Jangan batasi karya Allah, kuasa Allah dengan nalar kita yang lumpuh, terbatas untuk memahami misteri Tuhan. Bisa-bisa saja, karena memang ada misi khusus. Ya, sebenarnya kalau bicara tentang Yesus yang lahir tanpa hubungan seksual, itu sudah jelas. Dari kitab para nabi, dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15, di situ sudah bicara tentang Injil yang pertama, Proto-Evangelion. Ya, ada perjanjian di situ, yang dimana nanti keturunan perempuan itu meremukkan kepala ular, dan ular menagut tumit, dan seterusnya. Kitab-kitab lain yang ditulis oleh para nabi menjelaskan akan ada inkarnasi Allah menjadi manusia sebagai juru selamat dari seorang perawan atau anak darah Maria yang belum melakukan hubungan seksual sekalipun. Dan ayat lain mengatakan
dia Halma. Halma itu adalah perempuan yang belum disentuh oleh pria. Jadi bagaimana mungkin Tuhan Yesus hasil dari hubungan yang tidak jelas? Bersetubuh, melakukan hubungan di luar nikah, kan begitu? Itu fitnah bagi juru selamat yang kami imani. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Ayat ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di sini malaikat datang melalui mimpi kepada Yusuf yang pada saat itu hendak meninggalkan Maria karena dia pikir, oh Maria ini melakukan hubungan yang tidak jelas ini. Saya tidak pernah sentuh dia, saya tidak merasa melakukannya, kok dia tiba-tiba hamil. Oh, saya tinggalkan dia. Yusuf saja berpikir hendak mau meninggalkan dia. Tapi malaikat datang dan ditegaskan lagi, malaikat bilang, dia mengandung dari Roh Kudus. Ini karya Allah yang spektakuler, yang tak akan pernah terjadi di muka bumi ini kecuali karena inkarnasi Allah untuk menebus dosa manusia. Apakah saudara percaya karya ini? Untuk karya ini dibutuhkan iman. Kenapa Yusuf dibutuhkan? Karena dia adalah penggenapan firman Allah. Karena juru selamat harus lahir dari silsilah David atau Daud. Dan Yusuf adalah keturunan Daud. Jadi semua penggenapan firman Allah bukan serta-merta sembarangan dan lain sebagainya. Kata bercerai di situ bukan seperti budaya kita. Oh, berarti sudah menikah dong. Oh, berarti sudah melakukan hubungan seksual dong. Kan sudah menikah. Kenapa Yusuf mau ceraikan dia? Kata cerai itu kan bisa mengarah kepada berpisah, meninggalkan. Dan budaya orang Yahudi berbeda dengan budaya kita. Mereka bertunangan sudah bisa dikategorikan sebagai suami istri, tetapi belum melakukan hubungan seksual. Dan saya sangat diberkati, firman Tuhan mengatakan Yusuf memiliki hati yang luar biasa tulus dan hati mulia. Dia mau diam-diam saja. Kenapa dia harus diam-diam? Karena dia tidak mau kalau orang tahu Maria mengandung, pasti salah paham. Dan pada saat itu budayanya mengerikan. Orang yang ketahuan melakukan aib, apalagi bersetubuh di luar pernikahan, ketahuan hamil, itu bisa dirajam batu. Makanya Yusuf berdiam-diam mau meninggalkan dia. Tetapi malaikat menegaskan, meneguhkan bahwa Maria yang seorang perawan itu tiba-tiba mengandung seorang juru selamat yang akan menyelamatkan semua manusia yang berdosa apabila percaya kepadanya. Jadi kalau untuk membahas hal ini, baca teks Alkitab baik-baik, jangan salah tafsir yang sifatnya untuk menjatuhkan keyakinan kami. Salam toleransi. Joy to the world, the Lord is come. Let earth